makam Tan Tejo Gurano. Ya, kita sekarang berada di makam Datuk Tan Tejo Gurano, salah satu tokoh sentral Minangkabau. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kita minta penjelasan dari beliau, Angku Malimbasa. Jadi berapa panjangnya nih, Angku Malib? Ya, baik, ini kuburan panjang Datuk Tan Tejo Gurano yang panjangnya lebih kurang 25 meter. Nah, beliau adalah salah satu tokoh di Minangkabau yang dikeramatkan karena memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah beliau yang menciptakan model arsitektur rumah gadang yang atapnya seperti yang pemirsa lihat sekarang ini. Gonjong. Lalu di pekarangan ini ada 8 stone chair atau kursi batu. Ini adalah lambang 8 suku yang ada di Pariangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di awal-awal ada 8 suku yaitu Piliang, ada Poto, Pisang, Dalimo Panjang, Dalimo Singke, Sikumbang, Melayu. Jadi ada 8 suku yang ada di. Ini juga digunakan dahulunya sebagai balai tempat persidangan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di nagari. Artinya Minangkabau sudah memiliki tempat-tempat persidangan. Ini balai panjang tempat sidang kedua. Kalau sidang pertama itu di dekat rumah Datuk Kayo, itu namanya Balai Pasujian. Itu tempat menyidik orang yang berperkara. Setelah itu pindah ke Balai Saruang, di sanalah Hakim Tinggi atau Mahkamah Agung. Nah, pemirsa, seperti dilihat ini adalah kawasan kuburan panjang. Ini juga ada batu batikam di sini. Ya. Nah, apakah ini yang lebih awal batu batikamnya dibandingkan dengan yang ada di Limau Kaum? Wallahu alam, ini perlu kita buktikan. Mana yang batu Nah, batikam? nanti kita lihat ini adalah batu batikam. Ya. Ini dia. Oh. Ya. Jadi diletakkan di sini karena bagaimanapun dari zaman dahulu kita bikin prasasti itu kan masyarakat dahulunya bikin prasasti itu dari batu. Nah, gundukan tanah ini masih misteri dalam artian belum ada jawaban yang pasti. Walaupun sudah banyak kajian yang kita lakukan, saya dan kawan-kawan, secara arkeologi ini merupakan sebuah munggu atau tempat gundukan tanah yang pasti sesuatu ada yang tersimpan di dalamnya. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan ini adalah bagian dari pengalian dari ketika masyarakat menggali makam Tan Tejo Gurano. Tapi kebenarnya perlu kita buktikan lagi. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan terjawab. Ini salah satu batu Ya, kira-kira. bagian juga dari bagian batu-batu ini masih misteri ini. Iya. Saya tidak bisa menjelaskan karena yang tidak saya tahu. Iya. Jadi secara arkeolog pernah di. Udah, jadi terakhir 2020 kan Iya. saya dan Pak Nur Matias sebagai kepala BPCB waktu itu ingin menggali ini tapi tidak dapat izin dari pewaris wilayah dan Ya. masyarakat setempat. Jadi biarlah ini sebuah misteri yang suatu saat nanti akan terbuka juga. Kalau kita lihat dari arah makam, jadi Posisinya sudah utara selatan, itu sudah membayangkan ciri keislaman. Ya. Kalau menurut para sejarawan atau ahli-ahli makam. Jadi Yang- pas di antara utara selatan ini pas ini utara selatan. Jadi banyak misteri-misteri yang perlu kita gali Iya. secara lebih dalam yang kembali. Apalagi Tan Tejo Gurano itu dia seorang cadia pandai, Iya. ilmuwan yang tidak hanya arsitektur rumah gadang tapi banyak silat pun mereka tokoh. Di dalam silat ini agak menarik yang kembali. Ya. Jadi dari informasi dari tutur-tutur yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita, ada tetua kita, Tan Tejo Gurano ini lebih terkenal kepada ilmu kebatinannya seperti Gayuang. Ya. Bahkan ada rumusan yang menarik yang diwarisi oleh Tan Tejo Gurano, yaitu sejangka 2 jari. Bagaimana sejarahnya tentang silet ini? Kalau tentang silat saya melihat itu untuk paci atau pegangan itu kan tidak ada yang pasti di Minangkabau, termasuk kepada ukuran. Iya. Nah, jadi yang sajangka 2 jari, ada sajangka 3 jari, ada sajangka 1 itu semua dituangkan dalam bentuk ukuran, termasuk ukuran pisau, Iya. ukuran tangkai pisau, dan ukuran peralatan-peralatan pertanian. Iya. Begitu beliau mewariskan, tinggal kita sekarang bagaimana merinci supaya lebih rinci lagi. Beliau juga ahli di dalam
bermacam-macam pengetahuan. Namun yang menonjol yang dikemukakan oleh para sejarawan adalah arsitekturnya. Padahal dia itu menurut beberapa referensi yang pernah saya baca, baik tuturan lokal itu dia itu orang cadik pandai besar yang dikirim oleh sebuah kerajaan untuk mencari orang yang datang lebih dahuluan ke Pariangan. Karena ada beberapa rombongan lebih kurang 40-an orang waktu itu yang berlayar itu. Nah, beliau orang datang kedua yang mencari. Akhirnya beliau tinggal di sini. Oh, jadi telah ada sebelum beliau rombongan pertama yang mendarat di sini di waktu itu. Jadi karena tidak pulang, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, beliau disuruh untuk mencari. Jadi hulu balangnya begitu. Oh, dari Sultan Maharaja Dirajo, itu yang dimaksud rombongan pertama? Rombongan pertama lebih dahuluan yaitu ya rombongan Sultan Suli Maharaja Dirajo. Ketika mereka tidak kembali lagi dan tidak ada kabar, beliau dengan rombongan kedua yang disuruh mencari ke sini. Akhirnya beliau tinggal di sini membuat sebuah peradaban. Jadi panjangnya 25 meter. Lebih kurang 25 meter dan yang menonjol keluar ini adalah bagian dari penanda pusar. Ini yang menonjol di sini yang pusar, kemarin. ya. Kalau nisan yang paling utara. Jadi ini tanda pusar yang kemarin? Ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan berapa tingginya beliau ini. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya Nabi Adam kurang lebih sama dengan Hampir sama. Hampir sama Nabi Adam dengan- kan lebih kurang dikira 40 hasta. iya. Nah, kalau 1 hasta orang sekarang kan lebih kurang 40 kali ini kan lebih kurang juga 20-an meter, 25 meter. Iya. Nah. Sip. Terima kasih.